Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Sapitri, saya dari kelompok 3 yang akan memaparkan tentang identifikasi dan pengukuran kreativitas. Yang pertama di sini terdapat alasan untuk menemukan bakat kreatif. Dari berbagai alasan yang dikemukakan untuk mengukur potensi kreatif, terdapat 5 alasan tampak penting menurut Dickey tahun 1989, yaitu untuk tujuan pengayaan, remedial atau yang disebut dengan perbaikan, bimbingan kejuruan, penilaian program pendidikan, dan mengkaji perkembangan kreativitas pada berbagai tahap kehidupan. Lalu di sini yang pertama ada pengayaan. Pengayaan tujuan utama dari tes kreativitas ialah untuk mengidentifikasi potensi kreatif anak berbakat. Karena kreativitas itu sangat bermakna bagi kehidupan masyarakat, orang tua maupun guru dalam memberikan pengalaman pengayaan ya untuk anak yang memiliki berbakat kreatif. Namun, penggunaan tes kreativitas masih sering diperdebatkan seperti juga konsep keberbakatan. Lalu yang kedua, ada perbaikan atau yang disebut dengan remediasi. Di sini alasan untuk melakukan pengukuran asesmen ialah untuk menemukan mereka yang memiliki kemampuan kreativitasnya sangat rendah. Karena macam-macam sebab ini, salah satunya anak ini terlalu miskin dalam imajinasi. Lalu yang ketiga, bimbingan kejuruan. Penggunaan tes kreativitas untuk membantu siswa memilih jurusan, pendidikan, dan karir masih pada tahap awal. Meskipun demikian, informasi mengenai kemampuan ini berguna dalam menyarankan siswa untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan yang menuruti kemampuan kreativitas. Lalu yang keempat ada evaluasi pendidikan. Pendidik sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah sekolah akan menggunakan program pengembangan kreativitas. Mereka sangat khawatir bahwa hal ini dapat menyebabkan prestasi belajar siswa menurun. Sesungguhnya faktor-faktor lain juga bertanggung jawab atas menurunnya rata-rata prestasi siswa, yaitu salah satu contohnya banyak menonton televisi, kurangnya pengawasan atas pekerjaan rumah, dan peningkatan jumlah siswa yang kemampuannya sangat rendah. Lalu yang terakhir ada pola perkembangan kreativitas. Di sini terdapat pakar psikologi tertarik untuk mengetahui pola perkembangan kreativitas untuk dua alasan. Yang pertama, mereka ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan dan penurunan kreativitas pada macam-macam tipe orang. Lalu yang kedua, mereka ingin mengetahui apakah ada pada masa puncak di mana kreativitas sebaiknya dilatih. Nah, lalu di sini menurut Davis tahun 1992 melihat tiga penggunaan utama tes kreativitas yaitu untuk mengidentifikasi siswa berbakat kreatif, untuk program anak berbakat, untuk tujuan penelitian, dan untuk tujuan konseling. Di mana yang pertama terdapat identifikasi anak berbakat kreatif. Nah, dalam seleksi siswa kreatif, untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi, sebaiknya menggunakan dua kriteria untuk kreativitas. Misalnya, di samping tes kreativitas juga diminta penilaian guru mengenai tingkat kreativitas anak jika anak mencapai skor tinggi pada dua kriteria tersebut. Lalu ada penelitian, di mana penggunaan kedua tes kreativitas adalah penelitian. Untuk penelitian ini membantu kita memahami konsep kreativitas orang-orang kreatif dan membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Yang ketiga ada konseling. Nah, tes kreativitas dapat juga digunakan dalam bimbingan dan konseling siswa. Konselor atau psikolog sekolah dasar atau menengah memerlukan informasi mengenai siswa yang dikirim karena sikapnya yang apatis, tidak kooperatif, berprestasinya kurang, atau masalah lain. Mungkin saja siswa sebetulnya kreatif, tetapi tidak tahan terhadap pekerjaan rutin yang baginya membosankan atau sikap guru yang otoriter dan kurang memberikan kebebasan dalam ungkapan diri. Lalu di sini terdapat jenis alat untuk mengukur potensi kreatif. Yang pertama ada tes yang mengukur kreativitas secara langsung. Nah, sejumlah tes kreativitas ini telah disusun dan digunakan diantaranya tes
Thorenzes untuk mengukur pemikiran kreatif yang mempunyai bentuk verbal dalam bentuk figural. Yang terakhir sudah ada yang diadopsi untuk Indonesia, yaitu tes lingkaran atau yang disebut dengan circle test dari Thorenzes. Lalu yang kedua, tes yang mengukur unsur-unsur kreativitas. Nah, kreativitas ini merupakan suatu konstruks yang multidimensional, terdiri dari berbagai dimensi, yaitu dimensi kognitif atau yang dimaksud dengan berpikir kognitif atau berpikir kreatif, dimensi afektif yang disebut dengan sikap dan kepribadian, dan dimensi psikomotor, di mana yang disebut dengan keterampilan kreatif. Masing-masing dimensi meliputi berbagai kategori, seperti misalnya dimensi kognitif dan kreativitas berpikir divergen, mencakup antara lain kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir, kemampuan untuk merinci atau yang disebut dengan elaborasi, dan lain-lain. Untuk masing-masing unsur di konstruksi tes tersendiri, misalnya orisinalitas. Lalu yang ketiga, terdapat tes yang mengukur ciri kepribadian kreatif, di mana beberapa tes mengukur ciri-ciri khusus, diantaranya ialah tes mengajukan pertanyaan, tes risk taking, tes figure preferences dan dari Browell, yaitu yang menunjukkan preferensi untuk ketidakteraturan sebagai salah satu kepribadian yang kreatif. Lalu pengukuran potensi kreatif secara non-tes, di mana mengatasi keterbatasan dari tes kertas dan pensil untuk mengukur kreativitas. Dirancang beberapa pendekatan alternatif, yaitu pertama, daftar periksa atau yang disebut dengan checklist dan kuesioner. Lalu yang kedua, daftar pengalaman. Lalu yang kelima, pengamanan langsung terhadap kinerja kreatif. Nah, mengamat bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu tampaknya merupakan teknik yang paling absah, tetapi makan waktu, dapat pula bersifat subjektif. Mengenai teknik ini, sebelumnya telah dibahas pada bab 2 yang berhubungan dengan produk kreativitas. Di sini terdapat alat identifikasi berdasarkan 6 bidang bakat. Yang pertama, ada identifikasi kemampuan intelektual umum. Nah, untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual umum biasanya ditentukan dengan EQ atau yang disebut dengan intelligence question. Kita dapat membedakan tes intelijensi individual seperti tes Stanford Binet dan tes Webster Intelligence Scale for Children atau yang disebut dengan WISC. Keduanya sudah digunakan di Indonesia. Tes intelijensi individual merupakan cara yang lebih cermat untuk menemukan kemampuan intelektual umum anak, karena diberikan secara perorangan sehingga memungkinkan mengobservasi anak ketika dites apakah menurut pengamatan kita anak ini berprestasi secara optimal sewaktu diuji, ataukah kesan bahwa ia kurang dapat memusatkan perhatian. Mungkin karena ada masalah pribadi atau mungkin yang sebetulnya tidak mau dites. Hal-hal seperti ini akan mempengaruhi kinerjanya terhadap tes. Lalu yang kedua, ada identifikasi bakat akademik khusus. Nah, cara lain untuk mengidentifikasi anak berbakat intelektual adalah dengan melihat prestasi akademis mereka bersama-sama dengan pengukuran IQ. Sudah lama diketahui bahwa mereka yang tinggi pada tes intelijensi juga tinggi pada tes prestasi belajar. Jika tes IQ bertujuan mengukur kapasitas untuk berprestasi baik di sekolah, tes prestasi akademis bertujuan mengukur pembelajaran dalam arti pengetahuan tentang fakta dan prinsip ditambah kemampuan untuk menerapkan dalam situasi kompleks yang menyerupai hidup. Lalu yang ketiga, ada identifikasi bakat kepemimpinan, di mana kemampuan untuk memimpin tidak hanya mencakup kemampuan intelektual, tetapi juga memiliki perubahan kepribadian lainnya.
Berdasarkan tinjauan teori dan hasil riset, pada umumnya ditemukan faktor berikut yang paling erat dengan kepemimpinan. Dikutip Catena pada tahun 1992, terdapat kapasitas, prestasi, tanggung jawab, peran serta, status, dan situasi. Nah, di sini lalu ada identifikasi bakat seni visual dan pertunjukan. Nah, menemukan bakat dalam bidang seni visual dan pertunjukan tidak mudah. Masalahnya ialah bahwa ada keragaman kategori talenta yang dimiliki oleh kepribadian seseorang tersebut dalam bentuk alat yang canggih untuk mengukur bermacam-macam bidang pada talenta tersebut. Baik kategori maupun hasil penelitian menekankan bahwa pada umumnya orang yang bertalenta dalam seni visual dan pertunjukan adalah cerdas, dan kreativitas juga merupakan faktor yang menentukan di samping kemampuan dan keterampilan khusus dalam bidang seni. Lalu terdapat identifikasi bakat psikomotorik atau yang disebut identifikasi bakat psikomotor, di mana diperlukan dalam kebanyakan kegiatan manusia yang dapat diamati jika seseorang belajar membaca, menulis, atau berbicara. Jika seseorang melakukan kegiatan olahraga atletik, menangani macam-macam peralatan mesin, atau jika ia memainkan alat musik, atau main drama, derajat keterampilan psikomotornya berbagai kegiatan tersebut berbeda-beda. Nah, untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan psikomotor, sebaiknya menjaring dahulu untuk menentukan tingkat kemampuan intelektual, kemampuan yang khusus berkaitan dalam bidang yang dimiliki talenta seseorang anak tersebut, kemampuan berpikir kreatif jika kemampuan psikomotor tersebut memerlukan inovasi. Misalnya, untuk dapat merancang perabot baru, dapat melakukan informisasi dan sebagainya, dan tingkat perkembangan keseluruhan badan atau bagian badan yang berhubungan dengan kemampuan yang dicari. Misalnya, kekuatan, kecepatan, koordinasi, dan kelenturan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada identifikasi bakat kreatif. Kreativitas merupakan bentuk yang majemuk. Oleh karena itu, penyusunan ukuran-ukuran yang mengidentifikasi bakat kreatif harus dimulai dengan definisi kerja konsep tersebut. Nah, di mana psikolog yang termukakan dalam bidang pengukuran kreativitas adalah G.V. Guilford dan E.V. Turenset. Pada umumnya, alat tes mereka mengutamakan kemampuan seperti kelancaran, kelunturan, orisinalitas, dan elaborasi atau yang disebut dengan kerincian, namun pendekatan mereka berbeda. Lalu di sini terdapat alat ukur kreativitas di Indonesia. Nah, yang pertama ada tes kreativitas verbal. Nah, di dalam tes kreativitas verbal ini terdapat 6 subtes dari kreativitas verbal, ialah yang pertama permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat 3 kata, dan sifat-sifat yang sama, lalu macam-macam penggunaan dan apakah akibatnya. Lalu yang kedua, ada tes kreativitas figural atau yang disebut dengan TKV. Lalu yang ketiga, ada skala sikap kreatif. Lalu yang keempat, skala penilaian anak berbakat oleh guru. Baik, di sini terdapat alat lain untuk identifikasi kreativitas di Indonesia. Kreativitas atau bakat kreatif dapat diukur secara langsung dan tidak langsung, dan dapat menggunakan metode tes atau non-tes. Ada pula alat untuk mengukur ciri-ciri kepribadian kreatif, dan dapat dilakukan pengamatan langsung terhadap kinerja kreatif. Baiklah, itu sekianlah presentasi dari saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya paparkan. Dari paparan atau penjelasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa sesuai dengan makalah identifikasi dan pengukuran kreativitas, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan untuk menemukan bakat kreatif, yaitu yang pertama pengayaan, perbaikan, bimbingan kejuruan, pola perkembangan kreativitas. Lalu alat ukur kreativitas Indonesia yaitu tes kreativitas verbal dan tes kreativitas figural atau yang disebut dengan TKV. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.